TKP. Siap, 86. Malam hari ini, tim Jaguar akan melakukan kegiatan rutin, patroli, antisipasi, aksi premanisme, trek-trekan liar, ataupun aksi kejahatan yang lain. Ada Rory masuk, ya nanti Cahaya tahu, yang Pondok Cibubur, ya pokoknya Cibubur. Ya. Ketika kita mau melaksanakan giat patroli, tiba-tiba dari operator memberikan info kepada tim Jaguar bahwa di wilayah Cimanggis terjadi percobaan aksi penculikan terhadap anak. Untuk itu, tim Jaguar segera merespon laporan warga dengan kecepatan tinggi. Kita meluncur ke TKP dengan harapan kita mampu mengantisipasi keadaan ataupun mengamankan para pelaku. Benar saja, di situ telah berkumpul massa yang cukup banyak. Malam Pak, mana Pak? Malam, saya Pak. Ya Pak, di mana? Itu kan kronologinya terangin. tadi ada mobil, saya lihat Angkot ini? Iya, ada angkot ini. Curugnya Pak. Saya lihat duduk di depan, di dalam ada teriak cewek. Kan. Kirain orang hamil, taunya cewek ini teriak. Tahu kakinya diseret tuh, nggak tahu sama cowoknya sama siapa. Akhirnya saya keluar sama Pak Iki, saya kejar. Motor orang lewat ini tangkap. Akhirnya Ini terduganya. Ini alat buktinya Pak. Sempat diancam. Setelah kita lakukan interogasi dengan warga, benar ternyata beberapa terduga pelaku pencobaan penculikan terhadap anak telah diamankan. Kamu kenal nih? Kenal? Kenal di mana? Di Bubur. Bisa dulu, bisa. Sini, ya Mas. Sini. Sini, masuk sini. Ini Pak, ini Pak. Ini satu lagi. Ini gunanya buat apa? Tiga saksi lagi. Ini tiga saksi lagi. Tempat siapa itu? Ini tiga saksi lagi. Yang cewek siapa? Cewek dia. Cewek dia? Iya. Jadi waktu diketemuin cewek Diseret Pak. Sama ini. Jadi dia lari diseret ke dalam mobil. Makanya kita lari ngejar. Dia saksi Pak. Diseret kenapa? Diseret. Lah saya nggak tahu, saya duduk di dalam mobil. Saya nggak seret Pak. Saya masuk aja begini. Enggak. Nanti kamu diperiksa di sana beda ngomong-ngomong. Saksi ada ya Pak ya? Tahu kalau kan saya lihat duduk di depan kantor di sekolahan ada teriak cewek. Wah, apa Ceweknya itu? teriak? Iya, teriak. Nah, lihat kirain apa mau hamil gitu orang lahiran. Lah, ditarik kakinya gitu. Nah, makanya saya keluar. Pak ini Pak Kiki keluar juga. Akhirnya keluar, saya kejar. kabur itu. Setelah kita gali lebih dalam, akhirnya kita dapatkan informasi bahwa pemuda tersebut mau mengajak korban untuk melakukan malam mingguan di wilayah Bogor atau Puncak. Cewek tersebut menolak untuk diajak pergi. Dengan tolakan tersebut, pemuda ini marah. Lalu terjadilah aksi pemukulan dan penyeretan ke dalam angkot dan akhirnya diketahui warga. Saya tanya, kamu pukul dia berapa kali? Hidung sama apa lagi kamu pukul? Pipi itu berarti lebih dari sekali. Yang satu kamu nampar dulu. Kamu cowok, nggak pernah nampar cewek. Sekarang Dia nampar kamu. Awalnya dia nampar kamu, yang cewek. Yang cewek nampar kamu. mana suratnya? Udah kali saya masih sabar. Mana suratnya? Aja nggak angkot pulang. Kamu dia pulang aja. Di luar dugaan, dari beberapa tersangka yang kita amankan, kita menemukan salah satu pemuda di mana malam minggu sebelumnya pemuda tersebut telah kita amankan atau telah kita tangkap dengan kasus yang lain. Bawa. Ini saya lagi nyetain masalah berdatang. Masalah apa? HP teman saya diambil sama dia. Nah sekarang BPKB-nya pengen saya tahan. BPKB Kenapa bilang diambil? dia nggak ada uang buat ganti. Kenapa? Bangun dulu. Kenapa alasannya kenapa? Yang mana? Wah nggak tahu dan dia ngambil nih.
Nanti gua. Duluan ya, duluan. Saksinya nanti dulu ntar kita ceritain. Itu kayak supir angkot yang kemarin. Coba Baju hitam. Ikut mobil ini bang, Pak, nih ikut mobil juga nih. Iya, baju hitam. Iya, ini supir angkot yang kemarin nih, yang gaden BPKB itu kan. Bukan ya? Nih, urusan lain nih Pak, ini ada bocah yang nggak jelas nih. Ini urusan lain yang ini sama kita. Itu teman-temanmu buat. Laporannya uang setoran lu malah katanya buat gua yang ngambil. Nyawa lu buat tolong. Yang jaket merah tadi mana? Oke. Bawa aja deh. Bawa dulu. Kami berasumsi bahwa kelompok-kelompok pemuda tersebut sering atau terbiasa melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita tolong ini Pak, dia nyolong HP, BPKB-nya sama suratnya udah ditahan sama yang punya HP, udah mau dibawa, kita tolongin, ngomong ke bosnya diambil Jaguar setorannya, kurang ajar tuh. Kami berterima kasih kepada warga masyarakat yang masih peduli dengan keamanan. Dengan mereka memberikan info kepada kita bahwa akan terjadi tindak pidana, mereka juga tidak main hakim sendiri. Dan mereka membantu tim Jaguar untuk mengamankan pemuda tersebut supaya tidak dihakimin massa yang lain. Hei, kamu bawa angkotmu. Ikuti mobil ini ke Polres. Nanti kita di belakangmu. Dre, putar Dre. Pak, semua terima kasih Pak ya. Karena telah mengamankan nggak dia ini. Nanti kita lanjutkan ke ini. Nanti kalau ada kita butuh keperluan saksi, nanti saya telepon Bapak. Pak Diki. Oke, semua makasih Pak ya. Setelah kita mendapatkan berbagai informasi dan dirasa cukup, akhirnya beberapa pemuda tersebut dengan korban dan satu kendaraan angkot kita bawa ke komando besar untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Akhirnya kita sampai di komando besar. Kita serahkan ke SPK untuk ditindaklanjuti ke bagian PPA karena pelaku dan korban adalah masih di bawah umur. Tidak lama kemudian ada beberapa pemuda dan warga datang ke Polres untuk menanyakan perihal penculikan tersebut. Ternyata yang datang adalah orang tua dari korban. Yang korban, korban cewek. Malam, Dan. Oke, Mas. Terima kasih, Dan. Luncur ke TKP. Siap. 86. Yang korban, korban cewek. Malam, Dan. Oke, Mas. Terima kasih, Dan. Kami sebagai orang tua juga sangat prihatin dan kami pun mungkin akan melakukan hal tersebut. Namun kita kasih pengertian kepada orang tua tersebut bahwa kasus ini telah kita tangani supaya tidak menjadi efek atau ada buntut lain. Akhirnya orang tua tersebut mendengarkan apa kata kita. Itu ada mobil, kita ikutin, kita bokin, masuk ke mobil gitu kan. Terus kemudian dia ada yang keluar satu, yang mana kemudian keluar yang mana? Yang merah, nolongin saya. Udah jangan mobil, keluarga nggak enak kesini, kata gitu kan. Pas udah pukul, Iya, pukulnya di bagian apa? ini yang kepala. Sama kepala, berapa kali dipukul gitu ya? Terus saya datang ke mobil. Iya. Umurmu berapa? 16 tahun, Pak. 16 tahun. Warga ada yang ngikutin. Udah semua dari angkot. Berdarah tadi. Kencang nggak pukulnya? Kencang. Nggak pakai alat tapi ya, tangan kosong ya. Pakai sini, coba sini saya. Sini ya? Sini ya? Sini. Sini. Oh ya, pasti siap.
Udah nggak ada lagi yang luka tapi ya, tangannya nggak ada apa-apain Kak. Udah kamu jangan nangis, jangan takut ya. Gak usah emosi ya Pak. Akhirnya orang tua tersebut mengikuti apa kata kita dan kita arahkan untuk melakukan pembuatan laporan polisi. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, akhirnya kita berbincang kepada orang tua dari korban. Kita mengharapkan supaya lebih diperhatikan anaknya. Dari dulunya ngomong sendiri itu katanya emang dia punya pacar. Sering dipukulin. Cowoknya ini kenapa? Pernah ngeliat nyaru-nyaru dia, seolah-olah dia bukan pacarnya gitu. Katanya kan pengakuan perempuannya, dia itu kalau pacaran di rumah memang. Di rumah bapak pun tahu, terus memang bapak udah bilangin, cowoknya kayaknya nggak beres, tinggalin aja. Cuman kandung anaknya udah kandung cinta katanya. Cuman ini saya mau cari-cari itu yang pacar itu nggak ketemu gitu. Padahal orangnya itu pernah ke rumah saya cuman bukan sebagai Cowoknya. jadi kan saya nggak ngerti. Padahal dipukulin pada sering tuh, kalau katanya gurunya sendiri yang ngomong. Nah, kenapa nggak laporan kalau tahu kalau sering dipukulin? Lambat terus tahunya gitu. Udah waktu kemarin Pak tuh anak bapak dipukul kayaknya, kata gurunya. Tapi kan udah sembuh. Ya, iya, makanya dengan kejadian ini nanti Biar ada visum, hikmahnya lah. biar ini itu bocah biar masuk, itu bocah berikele kalau udah kayak gitu itu. Baru pacaran aja udah mukul. Kadang-kadang minta duit juga sama anak saya itu, maksa-maksa. Anak saya itu sebenarnya kayak apa ya? Di notis ya? Terkekang gitu sama dia nih. Ditabatin sama yang laki itu. Nggak mau tapi dipaksa gitu. Ya udah, moga-moga dengan kejadian ini bocah itu masuk jadi bisa pisah itu bocah. Bapak anaknya berapa, mohon maaf? Saya dua. Dua. Yang ini yang gede apa yang kecil? Yang kecil. Cuman dia kan sama Ibu Tiri nih, istrinya kan meninggal. Terus Berarti saya- tinggal sama Ibu Tiri? saya nikah lagi, kayaknya nggak beres gitu. Ini berarti Broken. anaknya tinggal sama Ibu Tiri? Sama Ibu Tiri, tapi kayaknya kurang Kurang harmonis. Kami menghimbau kepada orang tua agar lebih memperhatikan anaknya. Walaupun apa yang terjadi di dalam suatu rumah tangga, jangan sampai mengakibatkan hal-hal yang negatif terhadap anak kita. Karena kasus ini masuk dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, di mana melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Kita berharap kasus ini dilanjutkan supaya tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak di bawah umur.